Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan kembali belajar di tema 8, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengamati garis lintang dan garis bujur pada peta, siswa akan mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari. Yang kedua, dengan mendiskusikan hasil pengamatan, siswa akan mengetahui penyebab perbedaan waktu di bumi. Yang ketiga, dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu membuat buku informasi yang dapat digunakan untuk menuliskan informasi yang diketahuinya dengan lebih detail. Yang keempat, dengan memahami arti kata dari kata-kata yang ada dalam bacaan, siswa akan lebih memahami isi bacaan. Yang kelima, dengan menyanyikan lagu Ambilkan Bulanmu, siswa dapat mengungkapkan rasa kagumnya terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan juga memahami lebih dalam tentang interval nada. Adik-adik, kita tinggal di planet bumi. Planet bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Ayo kita pelajari. Saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana sepagi ini? Adik-adik, yuk kita amati kegiatan teman-teman Udin. Waktu Indonesia Barat menunjukkan pukul 5 di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Waktu Indonesia Tengah pukul 6 di Mamuju, Sulawesi Barat, sedangkan di Indonesia waktu Indonesia Timur pukul 7 di Jailolo, Maluku Utara. Jika di Batu Sangkar, Sumatera Barat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, maka di Mamuju, Sulawesi Barat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, sedangkan di Jailolo, Maluku Utara pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Adapun perbedaan waktu ini disebabkan perbedaan letak garis bujur, di mana di setiap tempat di muka bumi ini memiliki selisih garis bujur 15 derajat yang mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Berdasarkan perbedaan waktu teman-teman Udin, dapat kita simpulkan bahwa wilayah di Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Adik-adik, sekarang mari kita amati peta berikut ini. Amati garis yang melintang pada petamu yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Lalu amati pula garis yang membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Nah, garis yang nampak dari peta tersebut adalah garis lintang dan garis bujur. Adik-adik, ayo membaca. Bacalah dan cermati teks informasi berikut ini. Sebelum kamu mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. Sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. Yang kedua, berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan. Kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan, kata kuncinya yaitu akibat perputaran bumi, sedangkan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan yaitu akibat dari perputaran bumi waktu yang dibutuhkan bumi sekali berputar. Adik-adik, mari membaca. Perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amatilah bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya.
Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel, dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis hayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang ini digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis hayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur. Garis bujur digunakan sebagai bahan pedoman pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat dan garis bujur timur terhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota ini ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Ayo berlatih. Dari bacaan di atas ditemukan kosakata baru. Tuliskan kosakata tersebut pada kolom yang disediakan. Carilah definisinya dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Jelaskan makna kosakata tersebut kepada temanmu sesuai dengan kalimat yang kamu buat. Contohnya, kosakata baru itu misalnya ada kata paralel. Definisinya itu yaitu sejajar, sedangkan misal kalimatnya garis paralel adalah garis hayal horizontal yang melingkari bumi. Contohnya seperti itu adik-adik. Ayo berkreasi. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Olahlah kembali informasi-informasi tersebut dan sajikan dalam bentuk buku informasi. Mari ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, bagilah kertas 4A menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Tentukan judul bukumu. Buatlah judul yang menarik sehingga membuat orang ingin membacanya. Yang kedua, tentukan gambar yang akan kamu gunakan untuk sampul depan buku informasimu. Nah, adik-adik, itu adalah halaman yang pertama. Pada halaman kedua, berisi tentang penjelasan peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Lalu, pada halaman ketiga, berisi kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Sedangkan pada halaman keempat, berisi kosa-kosa kata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya. Ayo bernyanyi. Sungguh luar biasa keagungan Tuhan. Bumi, langit, dan isinya adalah bukti nyata mahakarya Tuhan yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptaan Tuhan sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Ingatkah kamu tentang interval nada? Kamu telah mempelajari tentang interval nada di tema sebelumnya. Ayo kita ingat kembali materi tentang interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Pernahkah kamu mendengar lantunan lagu Ambilkan Bulanmu? Lagu Ambilkan Bulanmu merupakan lagu anak-anak ciptaan Bapak Mahmud. Bapak Ate Mahmud menciptakan banyak lagu anak-anak yang syarat dengan makna. Amatilah lirik dan notasi lagu Ambilkan Bulanmu di bawah ini. Identifikasilah interval nada pada lagu Ambilkan Bulanmu dengan tangga nada C mayor. Gunakan gambar interval nada di bawah ini sebagai acuanmu.
Dapatkah kamu menemukan interval dalam lagu Ambilkan Bulanmu? Interval seperti apa yang kamu temukan dalam lagu tersebut? Nah, adik-adik selanjutnya berlatihlah menyanyikan lagu Ambilkan Bulanmu. Lantunkan lagu tersebut di depan teman atau orang tuamu di rumah ya. Mari kita bernyanyi bersama. Mari kita nyanyikan dengan lantang dan percaya diri. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Yeay! Nah adik-adik, kita sudah mempelajari tentang tema 8 pembelajaran yang kedua di subtema yang pertama. Nah adik-adik, sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.